Pikir, masakan saya tidak boleh datang, menangis, bahkan berdoa kepada Tuhan mengungkapkan keluh kesah. Kita berada dalam suatu kondisi di mana masalah merupakan sesuatu yang cenderung dihindari, bahkan masalah merupakan sesuatu aib yang sepertinya tidak mudah untuk diungkapkan kepada orang lain. Tapi ketika masalah itu kita hadapi, kepada siapa kita mampu mengungkapkannya, membagikan masalah itu merupakan sebuah tanda tanya yang bahkan untuk menceritakan masalah kepada orang lain adalah sebuah hal yang tabu. Pertanyaan yang timbul adalah, apakah saya boleh berbagi masalah saya, pergumulan saya, keluh kesah saya, yang membuat saya menangis, yang membuat saya enggan melalui hari-hari ini, membuat saya berada dalam suatu kondisi yang bangun di pagi hari pun merupakan sebuah tantangan yang berat. Saya harus mengungkapkan masalah itu kepada orang lain. Tapi siapa orang itu? Siapa pribadi itu? Kepada siapa saya harus mengungkapkan keluh kesah saya? Apakah saya boleh mengungkapkan kepada pasangan saya? Apakah saya boleh mengungkapkan kepada rekan sekerja saya? Bisa saja ketika kita ungkapkan kepada rekan, kepada pasangan, kepada saudara-saudara kita, kita sedikit mendapatkan penghiburan. Atau kita datang kepada pasangan kita dan ceritakan keluh kesah kita. Kita berharap pasangan kita mengerti. Tapi kecenderungannya tidak seperti itu. Pergumulan, rasa sesak yang ada di hati kita ketika kita ungkapkan kepada orang-orang terdekat kita tidak selalu memberikan jawaban, tapi membuat kelegaan sendiri. Tapi di satu sisi, di bagian yang lain, ada semacam kekhawatiran bahwa orang-orang yang kita ungkapkan masalah itu, mereka tidak menyimpan, tidak mampu menjaga cerita kita dengan baik. Kita khawatir mereka membagikan cerita itu kepada orang lain dan membuat kita malu. Tapi, apakah kita boleh menceritakan masalah itu kepada orang lain? Jawabannya tentu boleh. Di satu sisi, apakah boleh kita menceritakan masalah itu jika tidak ada orang, tidak ada sesuatu, tidak ada siapa-siapa yang harus kita ceritakan? Apakah kita boleh ungkapkan keluh kesah kita? Apakah boleh kita ungkapkan pergumulan kita kepada Tuhan? Pertanyaan ini bagi beberapa orang berkata, "Oh, kamu boleh mengungkapkannya." Ya, itu bagus. Tapi ada orang berkata, "Kamu tidak boleh mengungkapkan masalahmu kepada Tuhan. Kamu tidak boleh menangis di hadapan Tuhan. Kamu tidak boleh berkata, 'Tuhan, tolong aku. Ini masalahku. Saya berada dalam masa-masa tergelap saya.' Dan kamu sepertinya tidak boleh datang kepada Tuhan." Itu hal yang sangat-sangat tabu. Orang-orang pada umumnya berkata, "Kamu tidak boleh menangis." Ketika orang itu kehilangan, orang pada umumnya berkata, "Sabar, kuat. Kamu pasti mampu menghadapi masalah yang sedang kamu hadapi, yang sedang kamu alami." Ada orang yang bisa menerima itu baik dan bagus. Tapi ada orang yang mungkin berpikir, "Masakan saya tidak boleh datang, menangis, bahkan berdoa kepada Tuhan mengungkapkan keluh kesah saya." Daud mengalami suatu masalah yang membuat dirinya datang kepada Tuhan dan dia mengungkapkan keluh kesahnya dan berkata, "Tuhan, banyak sekali musuhku." Dalam Mazmur pasal 3. Daud mengalami suatu kondisi di mana dia dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Daud mengalami pergumulan yang berat, bahkan dia menangis di hadapan Tuhan, dia mengungkapkan ratapannya di hadapan Tuhan. Yang menarik adalah Tuhan tidak menolak ungkapan ratapan Daud. Tuhan tidak menolak tangisan Daud. Tuhan tidak menolak dan melarang untuk Daud berhenti, Daud tidak boleh menangis.
Dari Daud kita belajar bahwa kehidupan yang akrab dengan Tuhan bukan berarti membuat kita tidak boleh mengungkapkan masalah kita. Kehidupan yang dekat dengan Tuhan, kehidupan beriman kepada Pencipta kita, kepada Juru Selamat kita, kepada Tuhan kita, melarang kita untuk menangis di hadapannya. Kehidupan itu bukan berarti bahwa kita tidak boleh datang kepada Tuhan, menceritakan keluh kesah kita, tidak boleh berkata, Tuhan, saya punya pergumulan yang berat. Kita manusia, kita bergumul tentang sesuatu. Kita bahkan menangis untuk sesuatu. Kita tidak tahu, kita punya masalahnya kita sendiri-sendiri. Kita tidak tahu apa yang membuat kita merasa sesak hati, membuat kita merasa uh, sepertinya Tuhan tidak memberi jawaban atas pergumulan kita, atas masalah kita. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengungkapkannya kepada Tuhan. Dari Daud kita belajar bahwa Tuhan menerima cerita kita. Tuhan menerima keluh kesah kita, Tuhan menerima doa kita. Dari momen-momen seperti ini, kita mendapatkan pengertian bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli mendengar masalah kita, Allah yang memperhatikan keluh kesah kita, Allah yang ada bersama dengan kita. Dialah Allah yang memiliki intuisi, yang mengerti keadaan manusia yang terdalam. Dari keadaan yang demikian, ketika kita datang kepada Allah, kita memperoleh pengertian bahwa Allah menerima kita, Allah peduli akan masalah kita, Allah mendengar keluh kesah kita, dan Dia Allah yang tidak menolak ketika kita manusia yang rapuh ini datang kepada Dia. Manusia yang memiliki pergumulan bisa berserah kepada Dia. Dari masalah-masalah kita miliki, dan kita bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, saya memiliki masalah yang seperti ini, dan kenapa tidak ada jalan keluar sampai sekarang? Membuktikan bahwa kita memiliki relasi dengan Allah kita. Membawa kita dalam satu pengertian bahwa kita beriman kepada Dia, bahwa kita menaruh harapan kepada Dia, dan bahwa kita percaya kepada Dia yang memperhatikan kita. Meski kita belum menemukan jawaban di antara pergumulan-pergumulan berat yang kita alami. Yang pasti harapan itu membuat kita sanggup melewati masa-masa sulit ini. Membuat kita sanggup melewati masa-masa di mana sepertinya kita sudah mau menyerah. Dan Dia, kita percaya Allah yang menyertai. Allah yang selalu ada bersama dengan kita, yang selalu menolong kita, mengulurkan tangannya, berjalan, menyertai kita di masa-masa sulit kita. Dia adalah Allah Juru Selamat kita, yang telah menebus kita dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita.